Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap jajaran yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya wabil khusus kepada keluarga Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, perjalanan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat sebagai amal saleh yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, yang harus kita syukuri pula malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita sekarang berada di salah satu dari 4 bulan yang Allah sucikan, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui, ada 4 bulan haram dari 12 bulan yang telah Allah tetapkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran di surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat yang ke-36, dengan tegas Allah Ta'ala menjelaskan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran
fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Disebutkan di dalam ayat ini, sesungguhnya jumlah bilangan menurut Allah adalah 12 bulan. 12 bulan tersebut bukan diawali Januari dan berakhir Desember, bukan. Tetapi 12 yang Allah tetapkan tersebut adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram, dan kita masuk di dalamnya. 4 bulan haram itu 3 bulan berurutan, yang satu letaknya agak jauh. Yang 3 bulan, yang pertama adalah Zulqa'dah, bulan yang ke-11. Yang kedua Zulhijjah, bulan yang ke-12. Yang ketiga Muharram, bulan yang pertama dari penanggalan kalender Hijriah. Dan yang keempat bulan Rajab, sebagaimana kita sekarang berada di dalamnya, bulan yang ke-7 dari penanggalan kalender Hijriah. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam ayat ini, salah satu penggalan ayatnya, Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu berbuat aniaya, berbuat kezaliman pada 4 bulan tersebut. Maksudnya adalah, kata para alim ulama, seluruh perbuatan dosa, sekecil apapun, maka tetap dianggap besar oleh Allah jika dilakukan salah satu dari 4 bulan tersebut. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan dosa, terutama di 4 bulan ini. Sebaliknya, sekecil apapun amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba dalam 4 bulan tersebut, maka ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Rajab ini semuanya diterima, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Taklim Masjid Namira rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa, Selasa pekan ketiga di Masjid Namira, materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab Al-Kabair, kitab yang berisi dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita bulan yang lalu, Desember 2023, kita telah menuntaskan dosa besar nomor 12, yaitu tentang zina. Adapun malam hari ini semestinya, tanda kutip garis bawahi, semestinya kita berada pada lanjutan materi bab dosa besar nomor 13. Kalau saya intip dalam bukunya, judulnya nampaknya tidak memungkinkan untuk kami sampaikan pada malam hari ini. Dan kami tadi telah berembuk kepada takmir Masjid Namira, apakah ini saya lanjutkan ataukah tidak. Maka demi menjaga dan tentunya menggapai kemaslahatan, kita lewati saja yang nomor 13 ini. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu judulnya apa, penasaran. Dosa besar yang ke-13 ini adalah judulnya pemimpin yang khianat, zalim, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Maka tentunya ini horor untuk disampaikan, ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Bukan berarti saya menyembunyikan ilmu Allah, tidak. Ini akan kami sampaikan jika pesta yang ada di Negeri Plus 62 ini sudah berakhir, insya Allah, ya. Jadi
Insya Allah pada akhirnya akan kami sampaikan materi ini. Kita lompati saja untuk dosa besar nomor 13 ini. Kita akan masuk dosa besar nomor 14. Kita lompati. Nanti tolong saya diingatkan. Kalau memang nanti sekian kali pertemuan, tolong diingatkan kembali ke urutan nomor 13. Ya, baik. Jadi malam hari ini kita akan masuk dosa besar ke-14. Apa itu? Tentang meminum khamr walaupun dengan kadar tidak memabukkan. Khamr diminum sekalipun tidak memabukkan. Ini termasuk dosa besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kan, supaya kajian kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi tentang dosa besar ke-14 tentang khamr ini saya bagi menjadi 5 bagian supaya enak belajarnya. 5 poin tentang khamr, dosa besar ke-14. Apa saja itu? 1. Yang pertama adalah makna khamr, definisi khamr. Khamr ialah, itu nomor 1 dulu. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang tahapan pengharaman khamr. Khamr itu diharamkan oleh Allah step by step. Ada tahapannya, tidak langsung haram. Nah, nanti saya akan jelaskan. Itu yang nomor 2. Tahapan pengharaman khamr, minuman yang memabukkan. Yang ketiga, Bapak Ibu, materi yang ketiga adalah lah ini nanti di sini materinya. Ya. Sebutan lain khamr pada zaman sekarang. Khamr pada zaman now. Khamr zaman sekarang. Kalau dulu namanya khamr, sekarang gak keren. Sekarang namanya unik-unik. Makanya nanti kita akan sebutkan hadis Nabi 14 abad yang silam. Nabi sudah menyampaikan kepada umatnya ciri-ciri tanda-tanda kiamat itu akan tiba apabila khamr itu diminum di mana-mana dan mereka memberi nama khamr itu bukan sesuai dengan nama aslinya. Nah, nanti kita sebutkan nih khamr zaman now. Itu ya. Itu materi nomor 3. Materi yang nomor 4, Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas ya. Yang keempat adalah bahaya khamr. Lah ini nanti di sini. Dosa besarnya nanti di sini. Khamr itu masuk kategori dosa besar, itu nanti masuk nomor 4. Bahaya khamr. Itu. Adapun materi yang kelima, yang terakhir, penutup, beberapa hukum fikih seputar khamr. Misalnya dalam dunia kesehatan, misalnya dalam masalah operasi, misalnya membius orang itu misalnya dengan alkohol, gitu ya. Terus bagaimana sholat pakai sanitizer, kan gitu ya. Kan sanitizer itu alkohol. Baik, kita sholat pakai parfum, parfumnya campuran etanol, metanol atau alkohol. Jadi nggak murni bibitnya, nggak murni, tapi ada campuran. Boleh ndak, najis ndak dipakai sholat. Itu nanti masalah nomor 5 itu. Fikih terkait khamr. Gitu. Baik, sekarang kita awali satu per satu. Yang pertama adalah definisi khamr, makna khamr. Saya langsung artikan saja ya, menghemat waktu. Saya nukilkan pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kami nukil dalam kitab Tafsir As-Sa'di di juz yang kedua. Beliau mengatakan khamr itu maknanya adalah segala yang memabukkan, belum titik, merusak dan menutupi akal. Saya ulang ini, khamr itu segala yang memabukkan, yang merusak, terakhir, dan menutupi akal dari jenis apa saja. Kata beliau, bisa jadi terbuat dari anggur, bisa anggur,
Kurma bisa. Kurma itu bisa. Bahan baku khamr dari kurma. Bisa Bapak Ibu. Terus kismis, gandum, jagung, madu, apel, kelapa, dan bahan lainnya yang muncul pada akhir zaman ini. Semuanya itu bisa. Bisa dijadikan khamr. Yang penting kalau dia memabukkan, merusak, dan menutupi akal, ya, sehingga kita bisa hilang akal, ya, maka dalam hal ini itulah masuk definisi khamr. Sekalipun sedikit tidak memabukkan, maka sekali haram tetap haram sampai kiamat. Baik. Kita lewati ya, kita lewati definisi khamr, makna khamr. Kita lewati. Sekarang yang kedua, materi yang kedua Bapak Ibu sekalian. Apa tadi materi yang kedua tadi? Tahapan pengharaman khamr. Bapak Ibu pasti kaget. Ternyata khamr itu diharamkan oleh Allah. Ada tahapannya Bapak Ibu. Tahapannya ada 4. 4 tahapan. Apa saja? Ayo kita dengarkan ayatnya. Saya minta tolong dibantu Ustadz untuk dibacakan terjemahannya. Ada 4 tahapan khamr itu diharamkan. Apa saja? 1. Quran surat nomor 16. Anda akan kaget kalau dengar ayatnya. Surat 16 ayatnya 97. An-Nahl 97. Allah Ta'ala berfirman, mohon maaf, An-Nahl 67 maksud saya. An-Nahl 67. Allah Ta'ala berfirman, surat 16 ayat 67. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Kita dengarkan terjemahannya. Silakan Ustaz. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan. Terus. Dan rezeki yang baik. Terus. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kata para alim ulama, di dalam ayat ini An-Nahl 16 ayat 67, khamr masih boleh. Karena itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Berdasarkan ayat ini, khamr masih diperbolehkan. Tapi tolong jangan berpatokan pada ayat ini ya. Ini kan ada tahapannya. Sekarang kita masuk tahapan kedua. Khamr diharamkan. Yang kedua, Allah berfirman Al-Baqarah ayatnya 219. Jadi enggak langsung. Kenapa kok tidak langsung? Karena orang Arab jahiliyah, mereka memiliki kebiasaan selalu meminum khamr. Sehingga kalau dilarang sekaligus, maka tentunya mereka akan menolak. Makanya dibuat bertahap. Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang kita dengarkan Al-Baqarah 219. Allah berfirman, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Kita dengarkan, silakan Ustaz. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Baik, terus? Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar. Dua-duanya itu, khamr dan judi, dosa besar. Lanjut. Dan beberapa manfaat bagi manusia. Oh, beberapa manfaat bagi manusia. Khamr dan judi. Terus lanjut. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum tegas. Belum. Lanjut Ustaz. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Stop sampai di situ. Yang penting kita sudah dapat poinnya. Di dalam ayat ini
Al-Baqarah 219, ulama menyimpulkan bahwasannya dalam ayat ini hanya dijelaskan bahayanya. Khamar dan judi memiliki bahaya. Tetapi juga dijelaskan ada beberapa manfaat bagi manusia. Belum tegas. Sekarang kita lanjutkan tahapan ketiga, agak tegas. Surat apa? An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya 43. Kita dengarkan An-Nisa 43, agak tegas. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 43. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Baik, kita dengarkan di awal-awal ayat. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Stop sampai di situ. Maka pada saat itu di antara para sahabat ada yang mereka ketika mendekati waktu salat mereka tidak meminum khamar. Nanti setelah salat minum lagi. Ya, karena larangannya ketika mau salat enggak boleh dalam keadaan mabuk. Jadi agak tegas. Baik. Sekarang tahapan terakhir, dan tahapan terakhir ini menghapus dari 3 tahapan sebelumnya. Ini finalnya. Jadi kalau kepingin tahu khamar itu haram, maka lihatlah yang terakhir. Jangan yang pertama, kedua, ketiga. Ini merupakan pengganti daripada tahapan sebelumnya. Memansuh. Baik. Kita lihat di mana itu dalilnya. Al-Maidah ayatnya 90 dan 91. Kita dengarkan surat Al-Maidah surat nomor 5 ayatnya 90 dan 91. Sebelum kita dengarkan nanti terjemahannya, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat ini Al-Maidah ayat 90 dan 91, Allah mengharamkan khamar karena 6 alasan. 6 alasan khamar itu haram. 6-6-nya ada di ayat 90, 91 surat Al-Maidah. Kita dengarkan dulu ayatnya. Allah berfirman, Al-Maidah 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. 6 alasan khamr itu haram ada di ayat ini. Apa saja itu? Kita dengarkan. Silakan Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib
dengan anak panah adalah perbuatan keji. stop. Rijsun maknanya adalah najis. Khamr diharamkan karena najis. Satu. Yang kedua, Dan termasuk perbuatan setan. khamr, judi, semua itu diharamkan karena termasuk perbuatan syaitan. Yang ketiga, Ustaz, Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. yang ketiga, di situ terdapat lafaz fajtanibuhu, maka jauhi. Bukan hanya tinggalkan, jauhi. Ini alasan nomor 3. Alasan yang keempat, lanjut Ustaz. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Seperti itu. Sehingga kata para alim ulama, segala yang menyebabkan permusuhan antar kaum muslimin hukumnya haram. Lihat orang mabuk, maka dia hilang akal sehingga dia menghalalkan segala cara. Bahkan khamr ini termasuk ummul khaba'is, ibunya, induknya semua maksiat. Dia rela melakukan apa saja, bahkan menzinai orang yang menjadi mahramnya karena hilang akal. Hilang akal, ya. Ngomongnya, ya, bicaranya sudah tidak lurus, ya. Bahkan dia berani menyakiti saudaranya sendiri. Seperti itu, ya. Baik. Ini alasan yang keempat. Alasan yang kelima, Ustaz, lanjut. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah Dan sholat. dan melaksanakan sholat. Berarti khamar dapat menghalangi manusia dari mengingat Allah dan sholat. Terakhir, Ustaz, alasan keenam. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Berhentilah kalian. Ini ayat pamungkas. Jadi kalau begitu khamar itu haram. Alasannya ada 6. 6-6-nya ada di surat Al-Maidah 90 dan 91. Baik. Sekarang kita masuk materi yang nomor 3. Khamr zaman now. Ya betul ya. Sebutan lain khamr pada zaman sekarang. 14 abad yang silam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, salah satu di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi, yashrabu nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Ya. Artinya sekelompok orang dari umatku akan meminum khamr. Mereka menamainya bukan dengan nama aslinya. Aslinya itu khamr, tapi mereka rubah. Contohnya kalau di zaman sekarang banyak bir, whisky, pil koplo, ya, banyak ini, ganja, sabu, narkotika, ya. Terus kemudian apa lagi? Ya, miras itu ya. Termasuk nama-nama yang asing, ya. Seperti tequila, gitu ya. Vodka, loh Ustaz kok tahu? Dikasih tahu. Dikasih tahu. Ada lagi topi miring, ada yang tidak topi miring. Gitu ya. Sampai saking pengennya fly to the sky, ya, melayang ke langit, ke udara, mereka nggak mampu beli khamr. Bapak Ibu tahu yang dilakukan oleh sebagian anak-anak remaja. Mungkin pernah lihat di layar kaca kita, waktu itu sempat viral, ngelem. Jadi lem itu dihisap-hisap. Ya, punya pengaruh, yaitu bisa hilang akal, mabuk, sampai seperti itu, karena nggak punya uang untuk membeli khamr dan seterusnya. Belum lagi ekstasi dan yang lainnya. Ini semua khamr zaman now. Intinya sama, khamr. Ya, baik. Bapak ini meskipun kadarnya kecil, jika dibandingkan dengan campuran yang lainnya, maka dia tetap khamr. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor 4, bahaya khamr. Lah ini yang merinding. Bapak Ibu tahu, orang yang terbiasa mabuk, ya,
suka mengkonsumsi khamr, itu bahayanya Bapak Ibu. Anda akan merinding kalau dengar bahayanya. Apa itu? Satu. Yang pertama ini. Yang pertama, minta tolong Ustaz, kitabnya ini disiapkan. Kitabnya. Khamr itu bahayanya. Satu. Yang pertama, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat, Rasulullah melaknat 10 orang terkait khamr. 10 orang terkait khamr, semuanya dilaknat oleh Allah. Siapa saja? Kita dengarkan. Ayo. Silakan Ustaz. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2357. 2357. 2357. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menuturkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan asiraha wa mu'tasiraha. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat mengenai khamr itu 10 orang. Siapa saja 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah? Satu, pembuatnya, pabriknya berarti kena. Terus, orang yang minta dibuatkan, konsumennya yang pesan kena. Lanjut, peminumnya, pelakunya berarti nomor 4, pembawanya, termasuk pelayan ya di bar atau di hotel ya, membawakan khamr, pembawanya, termasuk kurir, sopirnya ini kena sekalian. Pembawanya dia yang bawa dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, yang minta dibawakan khamr, baik, berarti pemesannya. Lanjut, yang menuangkannya, bartender yang nuangkan. Terus, penjualnya kena laknat. Kemudian, pemakan harganya. Pemakan harganya. Contohnya, seseorang yang bekerja menjaga sebuah toko, yang toko itu menjual khamr dan dia digaji dari hasil penjualan apa yang dijual oleh toko tersebut, maka ini termasuk kena ini. Hati-hati. Saya sering kali mengingatkan mbak-mbak, mas-mas yang ada di beberapa pertokoan itu. Saya ingatkan, Mbak, itu yang di atas itu apa itu, Mbak? Itu bir bintang, Mbak. Oh iya. Khamr tidak? Khamr. Iya. Anda digaji kan? Iya. Dari hasil ini kan? Nggak boleh. Ya, hati-hati. Kecuali kalau tidak menjual itu. Terus kemudian lanjut. Pembelinya nggak boleh. Terus, dan yang minta dibelikan, yang membelikannya atau yang minta dibelikan, semuanya itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan Bapak Ibu kan tahu rumusnya dosa besar. Dosa itu dikategorikan besar. Salah satu rumusnya dari 4 rumus, 1, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, itu dosa besar. Berarti khamr dosa besar karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Itu ya. Baik. Sekarang yang nomor 2. Waduh, nggak tega saya bacanya ini. Nomor 2. Orang yang minum khamr, kata Nabi, pelakunya disetarakan kalau mati seperti penyembah berhala. Jadi kalau dia mabuk sampai overdosis, mati, itu matinya kayak nyembah berhala. Statusnya matinya mati nyembah berhala. Wih, berarti kayak orang-orang Arab jahiliyah dulu. Iya, statusnya kayak mati nyembah berhala. Mana dalilnya? Dalil, silakan Ustaz dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2364. 2364 ya. Poin 10A. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, silakan Ustaz. Dari Al-Munkadir ia menuturkan, telah dituturkan kepadaku dari Ibnu Abbas radhiyallahu an,
ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasan. Silakan. pecandu khamr jika mati niscaya ia berjumpa dengan Allah seperti penyembah berhala. Matinya kayak mati nyembah berhala. Tuh, coba. Yang ketiga, haramnya khamr, saya ulang ya, haramnya khamr disetarakan oleh Rasulullah seperti haramnya syirik. Jadi kalau kita syirik kan haram, dosa besar. Itu haramnya syirik selevel dengan haramnya khamr. Khamr itu selevel dengan haramnya syirik. Mana dalilnya? Ayo Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2371. 2371. Kita dengarkan. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia menuturkan, Iya. tatkala khamr diharamkan, Ketika khamr diharamkan, lanjut, maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. berjalan kaki kepada sebagian yang lain. Lalu apa kata mereka kepada sesama sahabat Nabi yang lain? Silakan. Dan mereka berkata, Hurrimatil khamru wa ju'ilat idlan lisyirki. Silakan. dan mereka berkata, Ya. khamr telah diharamkan dan dijadikan sebanding dengan syirik. Duh, jelas sekali. Sebanding dengan syirik. Yang keempat, bahaya khamr. Bahaya khamr. Yang keempat ini, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Orang kalau minum khamr, sedikit maupun banyak, mabuk ataupun tidak, 40 hari sholatnya tidak diterima. Sholat fardu, sholat sunnah, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dengarkan dalilnya. Nah, ini mengerikan ini. Kita lihat, silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2383 Ustaz. 2383. Kita dengarkan. 2383 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabahan fa in taballahu alaih. Silakan. barang siapa yang minum khamr, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau orangnya taubat Ustaz. Dan jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Minum sekali kan? Ternyata lanjut Ustaz. Jika ia kembali, Berarti minum kedua ini. Minum yang kedua ini. Kalau kembali lagi minum, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. kalau orangnya taubat Ustaz. Dan jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Setelah direhabilitasi, ternyata Ustaz, lanjut. Jika ia mengulanginya lagi, Mengulangi yang ketiga ini, mabuk lagi. Ternyata. maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Terus. Dan jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Terakhir Ustaz, minum lagi balik. Wong karena dia berteman dengan peminum khamr. Iya. Kecanduan. Maka lanjut. Jika ia kembali untuk keempat kalinya, Berarti yang keempat kalinya ini, terakhir ini. maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia taubat. Dan jika ia bertaubat, maka Allah tidak menerima taubatnya. Nggak diterima oleh Allah. Terakhir sudah. Dikasih kesempatan sudah. Dia sudah taubat, diulangi lagi. Yang kedua, taubat, Allah terima taubatnya. Allah Maha Pengampun. Yang ketiga diulangi lagi. Keempat, nggak diterima 40 hari salatnya. Plus kalau taubat, nggak diterima taubatnya. Lanjut, teruskan. Dan Allah murka terhadapnya. Selain dimurkai, lanjut. Dan dia akan memberinya minum dari sungai Khabal. Qila, ya Aba Abdirrahman, wa ma nahrul Khabal. Silakan.
Ditanyakan, wahai Abu Abdurrahman, apa itu sungai Al-Khobal? Ia menjawab, sungai yang mengalir dari nanah campur darah para penghuni neraka. Baik, jadi itulah minuman bagi orang yang suka minum khamr di akhirat, di neraka, yaitu nanah yang sudah bercampur dengan darah penghuni neraka. Waliyadzubillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup di sini. Artinya kita sebutkan bahaya khamr, maka kita tentunya sudah jelas betapa dahsyatnya dosanya khamr. Baik, makanya dia termasuk kategori dosa besar. Sekarang kita masuk materi terakhir, materi penutup yang nomor 5, beberapa hukum fikih seputar khamr. Seputar khamr ini, beberapa hukum fikih. Ya. Apa saja? 1, yang pertama ini. Yang pertama, diperhatikan ya, ini masalah fikih ini. Sesuatu yang asal hukumnya haram, tidak akan perlu berubah menjadi halal karena proses manusia. Seperti khamr dibuat untuk obat. Haram tetap haram. Sebab ada sebagian obat itu dari khamr. Ada sebagian obat yang cair itu ada campuran memabukkannya. Ada. Maka sekalipun itu sudah diproses sama dengan daging babi, meskipun cacing pitanya sudah dinonaktifkan, sudah dihilangkan, dibersihkan, sekali haram tetap haram. Gak mungkin berubah. Itu ya. Baik. Jadi selama yang hukumnya asalnya itu haram, maka gak akan pernah berubah menjadi halal karena proses manusia. Itu nomor 1. Yang nomor 2, jika digunakan untuk kebutuhan medis yang mendesak, gak ada obat lain kecuali itu. Misalnya alkohol untuk membius orang yang sedang operasi, ya. Mendesak, anestesi, ya, dan seterusnya, itu ada campuran alkoholnya. Maka dalam hal ini kata para alim ulama, mudah-mudahan masuk kategori firman Allah surat Al-An'am ayat 119. Kita dengarkan. Minta tolong Ustaz, surat nomor 6 Al-An'am ayat 119. Jadi kalau mendesak tidak ada pilihan lain, ya, obat lain tidak ada, maka mudah-mudahan masuk kategori ayat ini. Al-An'am 119. Allah berfirman, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Silakan Ustaz. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu. Kecuali Ustaz. Kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Tidak ada alternatif lain, solusi lain, kecuali harus itu. Maka nggak apa-apa ini, boleh. Mudah-mudahan masuk kategori ini. Lanjut. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Baik, ini nomor 2. Nomor 3, menyewakan lahan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hukumnya haram. Ya. Kecuali contohnya menyewakan lahan untuk ditanami anggur misalnya. Dan kita tahu anggur itu setelah dipanen diproses untuk dibuat khamr, maka enggak boleh kita sewakan lahan itu. Enggak boleh. Atau kita punya tempat disewa untuk tempat yaitu berdagang, di situ jelas khamr, maka tidak boleh disewakan. Haram. Sama dengan tolong menolong dalam hal dosa. Seperti ini. Enggak boleh ya.
Itu kecuali kalau jelas sekali kita sewakan tujuannya untuk tujuan yang baik. Bukan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ini diperbolehkan. Misalnya kita punya lahan kosong disewa untuk ditanami anggur. Ternyata anggur itu bukan dibuat untuk khomer, tetapi untuk dijual buahnya, bukan diproses. Maka nggak apa-apa. Seperti itu ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Jangan duduk di tempat yang disediakan khomer, sekalipun tidak ikut minum. Jangan. Kita masuk hotel nih. Ada beberapa hotel itu ketika kita masuk dalam kamar, kita buka yaitu almari esnya, ternyata ada khomer di situ. Minta kepada petugasnya untuk menyingkirkan barang haram ini. Jangan duduk ya di tempat yang di situ disediakan khomer. Saya pernah diundang satu acara walimah. Walimah ini, acara walimah. Ya. Ternyata di situ acara walimahnya, walimatul urus ini di sebuah hotel mewah. Ya. Di situ dibuat satu meja 5 orang, satu meja 5 orang. Dan di situ sudah ada tulisannya. Saya begitu datang, saya tulis Abu Aslam. Oh, Abu Aslam ya, duduknya sebelah sana. Kursi saya sudah ada tulisan. Baik. Di atas meja saya ada air mineral, makanan ringan dan seterusnya. Di meja samping saya mungkin relasi bisnis atau apa, Chinese, ya, disiapkan khomer di situ. Minggir saya. Jangan duduk di tempat yang di situ disiapkan khomer. Nggak boleh. Ada dalilnya. Ada dalilnya disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Minta tolong Ustaz, nomor 2360. 2360, poin B, 6B. 2360 Ustaz. 2360, Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan Ustaz. Dan sudah disebutkan pada kitab Toharo bab 5, ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lanjut, maka janganlah ia meminum khamr. Terus, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lanjut, maka janganlah ia duduk di tempat hidangan yang di situ khamr diminum. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh di tempat-tempat seperti ini. Jangan. Kalau mengaku iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kelima, para sahabat Nabi yang sudah terlanjur minum khamr, bahkan makan hasil judi, lalu wafat sebelum turun ayat larangan khamr, maka semuanya dimaafkan oleh Allah. Jadi ada di antara para sahabat, mereka itu minum khamr, bahkan mereka makan hasil judi, dan mereka wafat sebelum turun Al-Maidah ayat 90, 91. Sebelum turun ayat larangan. Itu kata Nabi, semua mereka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimaafkan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nomornya, saya tunjukkan nomornya. Nomor 3050 dan 3051. Kita dengarkan ini, saya bacakan 3050 dan 3051. Nah ini, kita lihat ini. Bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Dia berkata, saya langsung artikan ya, saya baca terjemahannya. Beberapa sahabat Nabi wafat sebelum diharamkannya khamr. Ketika khamr telah diharamkan, orang-orang bertanya, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami? Mereka meninggal sementara mereka suka minum khamr. Maka turunlah ayat. Apa itu? Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Al-Maidah 93. Itu ayatnya. Jadi yang sudah terlanjur nih, sahabat minum khamr, makan hasil judi, bahkan di ayat mohon maaf di hadis nomor 3051 itu jelas makan hasil judi. Itu disebutkan dimaafkan oleh Allah.
Tapi next setelahnya nggak boleh. Nggak boleh. Karena mereka wafatnya sebelum turun ayat larangan. Ya. Baik, lanjut yang nomor 6. Nomor 6. Haramnya khamar berlaku bagi yang minum sedikit maupun yang banyak. Ya. Sedikit maupun banyak tetap haram. Yang berikutnya, khamar itu najis. Najisnya itu adalah jika dikonsumsi zatnya tidak najis. Enggak. Zatnya tidak najis. Dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Ketika khamr itu diharamkan, maka para sahabat berteriak, khamr haram, khamr haram. Maka mereka menumpahkan khamr itu dari dalam rumah mereka, ditumpahkan keluar di jalan-jalan. Sehingga jalan-jalan itu penuh dengan khamr. Jalanan itu. Katanya ulama, kalau memang khamr itu zatnya najis, mestinya ditumpahkannya bukan di jalan, tetapi di selokan. Ini enggak di jalan-jalan. Sehingga jalan-jalan itu basah karena khamr. Berarti kalau gitu khamr itu najisnya kalau dikonsumsi. Tapi kalau terkena di badan kita, hand sanitizer. Itu alkohol. Terkena di tangan kita, lalu kita sholat. Sah. Nggak apa-apa. Najisnya itu kalau dikonsumsi. Parfum. Pakai alkohol. Sah. Tidak najis. Bisa dipahami di sini ya. Itu pendapat yang kuat dari para alim ulama. Wallahu a'lam wa bissawab. Dan yang terakhir sebagai penutup kajian kita, Bapak Ibu sekalian, hikmah diturunkannya larangan khamr ini secara bertahap adalah karena Allah mengetahui kondisi umat saat itu gemar sekali meminum khamr. Kalau dilarang secara spontan akan memberatkan mereka. Makanya bertahap, pelan-pelan Allah mengharamkannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah dosa besar yang nomor 14 yang wajib untuk kita jauhi. Semoga Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita dari bahaya khamr, minum-minuman yang memabukkan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Kita dipertemukan lagi insyaallah. Mudah-mudahan jika Allah pertemukan kita di bulan depan, ya, sebelum masuk Ramadan, itu ya, di Selasa pekan ketiga, tentunya dengan tema yaitu judul dosa besar nomor 15. Yang 13 kita lewati dulu lagi, ya. Nomor 15, ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bertemu kembali. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.